Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah, ya, yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan, donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pemirsa Masjid Alumni IPB serta jamaah Kalam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di acara kita kajian Syuruk spesial Ramadan, yang dimana acara ini akan selalu ditayangkan pada setiap waktu syuruk di bulan Ramadan. Insyaallah program ini akan membahas berbagai macam kajian keislaman, baik berupa sirah nabawiyah, fikih, ekonomi Islam, ya, bisnis dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi, ya, dengan Ustadz kita, Ustadz Imam Teguh Sabtono, ya, tapi dengan materi yang berbeda. Ya, materi kita kali ini sangat unik, ya. Yang sebelumnya itu tentang celestial planner, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mistar kehidupan, ya, agar lebih tahu, ya, lengkap dan jelasnya apa itu makna dari mistar kehidupan. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Imam Teguh Sabtono. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para sahabat Kalam TV dan Masjid Alumni IPB yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengakselerate amal. Karena sejatinya by default, demi hari, demi waktu berjalan, kita selalu mengalami kerugian. Dosa kita itu senantiasa bertumpuk dan hanya bisa dikurangi apabila kita mendapatkan mesin akselerator. Nah, mesin akseleratornya itu adalah bulan Ramadan ini, gitu ya. Nah, salah satu untuk bisa memberikan ruh ke dalam ibadah kita adalah dengan memahami yang saya sering sebut di sinilah mistar kehidupan. Nah, apa itu mistar kehidupan? Jadi, saya hanya ingin menyampaikan sebuah fenomena. Kalau kita atlet olimpiade yang mengikuti sejarah pemecahan rekor lari 100 meter dari tahun 1912 sampai 2012 atau 100 tahun, itu rekor lari lintasan 100 meter itu hanya diperbaiki 0,8 detik. Kemudian 4 tahun kemudian 2016 Usain Bolt sampai sekarang belum terpecahkan rekornya, memperbaikinya dengan 0,2 detik. Jadi 100 tahun plus 4 tahun manusia itu hanya berkutat mempercepat, memperbaiki 1 detik. Ya, lomba lari yang kita tonton sedemikian rupa, yang latihannya setengah mati dengan teknologi sepatu yang luar biasa gitu ya, dengan New Balance, Nike dan seterusnya, pokoknya dengan teknik start yang kemudian diperbaiki hanya 1 detik. Dan ini tentu akan menjadi tertawaan para pelari maraton. Ini gimana ceritanya? Seluruh dunia itu hanya ribut yang soal 1 detik. Padahal kami itu memperbaiki lari maraton itu adalah hampir 1 jam dan seterusnya. Nah, demikian juga sebenarnya kehidupan ini. Kadang-kadang di tengah lintasan yang terlalu pendek antara pemenang dan pencudang, itu pada dasarnya hakikatnya tidak ada bedanya. Kalau kita berada di lintasan yang lebih panjang. Sementara di lintasan yang pendek, kita begitu asyik bertepuk tangan, Anda pemenang dan Anda yang kalah. Padahal selisihnya itu 0,8 detik. Bagaimana kalau lintasannya tidak 100 meter, tapi 100 km? Semakin tidak ada bedanya. Demikian juga cerita tentang kehidupan di dunia ini. Antara orang yang paling beruntung, di dalam salah satu hadis Nabi sebutkan bahwa Fulan bin Fulan adalah orang yang hidupnya paling tersiksa di dunia. Lahir sudah miskin, sakit-sakitan, tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia, tetapi karena kesabarannya, kemudian Allah memberikannya surga dengan cara pertama mencelupkannya saja sejenak ke surga. Kemudian Allah bertanya, wahai Fulan bin Fulan, apakah Anda pernah merasakan ketidaknikmatan di dunia? Tidak ya Allah. Dan sebaliknya, orang yang begitu sukses, begitu luar biasa, dari lahir tidak pernah miskin, kaya raya, sehat luar biasa, tetapi karena tidak bersyukur, dia menemukan neraka, dicelupkan saja ke neraka sejenak. Kemudian lantas ditanya, apakah pernah merasakan kenikmatan dunia? Tidak ya Allah. Nah, jadi jangan-jangan kehidupan kita sehari-hari itu adalah salah menggunakan mistar. Mistar kita harusnya mistar keabadian. Kita mengukur sukses dan tidak sukses itu dengan mistar yang pendek. Mistar dunia ya? Mistar dunia. Dan kemudian kita bertepuk tangan. Anda sukses, saya rugi. Saya sedih karena saya tidak mencapai sesuatu dan saya merasa kehilangan. Sejatinya tidak demikian. Jadi jangan-jangan mistar kita ini adalah mistar yang harus kita perbaiki. Jadi kasarnya gitu ya, kalau ukuran lari, kapan kita bisa mengalahkan Boeing 747, Mas Hafiz? Kita lari? Adunya adu berapa meter? Wah. Adu 5 meter, Mas Hafiz pasti bisa lebih menang dari Boeing ini? Boeing 747. 5 meter pertama. Karena kita lebih ringan, kita bisa lari lebih cepat, padahal Boeing itu adalah dibekali dengan mesin yang luar biasa dan seterusnya. Kapan kita merasa menang? Karena kita memfotonya hanya 5 meter pertama.
Tapi begitu dia panjang, maka akan terlihat siapa yang sebenarnya pecundang dan siapa yang sebenarnya pemenang. Lantas mistar kita seperti apa? Ya, semoga kita punya mistar kita mistar akhirat, mistar keabadian. Mistar keabadian. Ini yang kadang-kadang saya agak merinding mendengar hadis ini. Pada titik tertentu kita insya Allah akan menghadapinya di tempat kita masing-masing. Ada yang kaplingnya di neraka, ada yang kaplingnya di surga. Pada saat Allah memanggil sang maut, wahai penduduk neraka, wahai penduduk surga, mulai saat ini sang maut sudah saya sembelih dan tidak ada lagi maut bagimu. Kalau sudah abadi, lantas apa mistar yang kita gunakan? Jadi kunci daripada mistar dunia ternyata kehidupan dunia ini kuncinya hanya uka-uka. Apa itu Pak? Uka-uka Pak? Ukur mengukur, kait mengkait. Oh, Masya Allah. Ukur mengukur, kait mengait. Saya ambil singkat saja ceritanya. Ada hujan besar. Hujan besar di Bogor. Kita diam sejenak untuk melihat fenomena yang ada. Pasti kita lihat ada beberapa supir Gojek yang akan merapat ke terminal terdekat atau ke bawah pohon atau ke ruko untuk berteduh. Tetapi ada yang orang tetap berjalan bersungut-sungut, tetapi juga ada orang yang berjalan di tengah hujan sambil tersenyum, riang gembira. Ternyata hujan itu akan menimpa semua orang, tetapi apa yang membuatnya berhenti? Kalau dia hanya mengantarkan GoFood 5 ribuan, 10 ribuan, pasti dia akan menepi karena hujan. Mereka yang hanya ingin jalan-jalan, lari pagi akan berhenti karena hujan. Tetapi mereka yang satu, misalkan ibunya tengah sakit di rumah sakit dan dia membawa obatnya, maka dia akan menempuh hujan itu. Mereka yang berjanji akan bertemu kekasihnya, dia akan menempuh hujan itu dengan riang gembira. Ternyata ya itulah dunia, etape yang pendek ini, yang kemudian kita setengah mati memperjuangkannya dan menjadikan takaran kita sedih dan gembira. Jadi saya cuma mau ingatkan, mungkin Ramadan ini waktunya kita berpikir tentang mistar kehidupan. Ya, Masya Allah. Ya Pak Pemirsa ya. Jadi memang mindset kita ini Pak, berarti memang perlu diubah ya Pak ya. Nah, ini bagaimana nih membuat di bulan Ramadan ini kita bisa merubah mindset kita, ya, mistar kehidupan kita untuk lillahi ta'ala nih Pak. Oke. Mistar kehidupan ini hanya bisa dicapai apabila kita tadi memiliki meteran yang pas, meteran yang sesuai. Kapan kita meterannya bisa sesuai? Kalau kita sudah bisa membayangkan berapa panjang perjalanan kita. Semakin bisa kita membayangkan, semakin tepat kita menggunakan mistarnya. Jadi intinya adalah kalau akhirat menjadi tujuan kita, maka dalamilah pengetahuan tentang akhirat. Jadi tidak mungkin kita bisa memahami akhirat kalau ilmu tentang akhirat kita terbatas. Oke, luar biasa, Masya Allah. Ya, Bapak pemirsa yang berada di rumah, alhamdulillah ya, terima kasih Pak Imam Teguh Sabtono ya atas materi yang sangat daging sekali Pak ya, Masya Allah, tentang mistar kehidupan ya. Bagaimana kita melihat kehidupan kita, apakah kehidupan kita hanya dunia saja atau kita ada orientasi ke akhirat. Ya, maka di bulan Ramadan ini ya marilah kita ubah mindset kita, marilah kita ubah ya pola pikir kita untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu yang mungkin saya sebelum akhiri tadi, jangan pernah kita merasa paling sengsara hidup di dunia ini kalau kita tengah ada ujian. Iya. Tetapi juga kebalikan, jangan merasa paling beruntung gitu ya. Karena kadang-kadang justru yang kita hadapi itu pertama, kita harus yakin bahwa Allah itu mustahil zalim terhadap makhluknya. Betul. Allah itu mustahil zalim. Kemudian yang kedua, berikutnya, Allah itu mustahil keliru. Jadi tidak ada kata kecepatan dan tidak ada kata terlambat. Semua pas ya timingnya ya. Semuanya pas.
Allah. Nah, maka kunci berikutnya adalah ridho. Ya. Nah, dalam mistar kehidupan, kita jalani saja episodenya dengan prasangka husnuzon dan ridho kepada Allah, sebagaimana layaknya ridho seorang, ditutup dengan cerita ridhonya seorang pemanggul, kuli panggul yang bertemu dengan ulama yang namanya siapa? Saya lupa malah. Harun al-Rasyid. Siapa Harun al-Rasyid atau ulama tabi'in? Nah, ini agak lupa, saya terus terang ngeblank. Tapi kisahnya adalah sang ulama tabi'in ini habis belanja ke pasar, kemudian ketemu sang kuli panggul. Kuli panggulnya menawarkan jasanya. Wahai guru, biarkan saya membawa belanjaan saya, belanjaan guru dan menuju ke madrasah sang gurunya. Di tengah perjalanan, sang kuli panggul itu setiap langkah selalu menyebut dua kata. Astagfirullah, alhamdulillah. Astagfirullah, alhamdulillah. Setiap langkahnya. Bahkan sang guru, sang ulama ini amalan apa lagi nih? Sampai di madrasahnya, maka bertanya, apa yang sejatinya engkau lakukan? Maka sang kuli panggul itu menyatakan, sejatinya aku begitu puas dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Tetapi yang jadi masalah, saya selalu dihadapkan pada dua masalah. Pertama adalah, masalah pertama, kegagalan bisa menikmati rahmatnya Allah. Yang kedua, bisa mendapatkan atau bisa menikmati rahmatnya Allah. Pada saat saya gagal menikmati rahmatnya Allah, maka saya menyebut astagfirullah. Pada saat saya dapat menikmati rahmatnya Allah, saya berkata alhamdulillah. Masya Allah. Tetapi keduanya saya merasa puas. Dan itulah amalan sehari-hari yang dijalankan oleh sang kuli panggul ini. Jadi bagaimana dia merasa ridho, dan bukankah ridho itu adalah kunci untuk mendapatkan surga? Jadi kalau kita baca kaitannya surga, itu selalu diungkapkan dengan ridhonya Allah. Nah, jadi mistar kehidupan itu adalah alat untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah di dalam setiap episode kehidupan. Oke, Masya Allah, pemirsa, luar biasa sekali ya tentang mistar kehidupan. Ya, bagaimana kita niatnya, tujuan akhirnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Ustadz Imam Teguh Saptono atas pencerahan kita tentang mistar kehidupan, dan insya Allah di program kajian Syuruk spesial Ramadan kita akan bisa menemukan dan belajar tema-tema yang menarik lainnya. Jadi kepada para jamaah semua, jangan lupa saksikan terus acara kajian Syuruk spesial Ramadan hanya di YouTube Kalam TV. Ya, saya Hafiz Taqwa sebagai host dan narasumber hebat kita, Ustadz Imam Teguh Saptono, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV.
dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.